Assalamualaikum pemirsa, berjumpa lagi di channelnya Sarjana Ngarit. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bahas keuntungan dan kerugian antara breeding dan fattening. Bisa dilihat di video ini salah satu keuntungan dari breeding alias upah ngarit. Ini baru lahiran kemarin sore dan yang satunya ini baru tadi pagi. Alhamdulillah rezeki. Oke, kita lanjut. Kita akan bahas perbedaan antara breeding dan fattening. Kita akan bahas antara keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Sebelumnya jangan lupa di like, komen, di subscribe, dan di share ya teman-teman, agar channel ini tetap bisa berkembang. Oke, kita lanjut. Apa sih breeding itu? Apa sih fattening itu? Ya, breeding itu artinya pembiakan, sedangkan kalau fattening itu artinya penggemukan. Nah, sekarang apa sih bedanya breeding dan fattening itu? Oke, kita jelaskan. Perbedaannya itu dari segi waktu, dari segi perawatannya atau pemeliharanya jelas sangat berbeda. Kalau untuk skala bisnis antara breeding dan fattening ini jangan sampai dipisahkan, karena keduanya sangat-sangat menopang, keduanya sangat berkesinambungan kalau untuk skala bisnis. Tapi kalau untuk pemula ya disarankan untuk memulai dari breeding saja. Yang pertama karena proses belajar, yang kedua karena modalnya lebih hemat, lebih ekonomis. Nah, breeding dari segi pemeliharaannya, dari segi perawatannya jelas sangat agak ribet kalau dibandingkan dari fattening. Dari mulai kita harus tahu kapan domba itu birahi, kapan domba harus dikawinkan, belum lagi perawatan setelah pasca melahirkan. Itu lebih rumit kalau dibandingkan dengan fattening, karena kan kalau fattening istilahnya penggemukan, kita hanya ngasih pakan, ngasih obat cacing atau vitamin. Mungkin secara umumnya hanya itu saja. Nah, itu dari segi perawatannya. Sedangkan kalau dari segi waktunya, yang namanya breeding itu kita harus sangat sabar, karena perputarannya lebih atau agak lama dibandingkan fattening. Kalau untuk skala usaha atau dijadikan bisnis pokok atau usaha pokok. Sedangkan kalau fattening kan dalam jangka 5 bulan atau lama-lamanya 6 bulan itu sudah bisa dikeluarkan, sudah bisa dijual. Begitu pemirsa, kita beli bahanan, beli petetan umur 5 bulan, dirawat di kita 5 bulan, itu sudah bisa dijual nantinya, lama-lamanya 6 bulan itu. Nah, begitu kalau dari segi waktu. Nah, selanjutnya dari segi modal. Kalau untuk dari segi modal, breeding lebih hemat dibandingkan dengan fattening. Karena begini, kalau fattening itu di setiap tahunnya yang namanya bahan atau petetan itu pasti ada saja kenaikan harganya. Sedangkan biasanya kalau untuk penjualannya nanti paling bedanya kenaikannya pun tidak signifikan.
Tapi kalau untuk bahan fetetan itu kadang dari segi harga itu kenaikannya sangat signifikan, pemirsa. Nah, kalau breeding kan kita hanya modal sabar saja. Kita tidak beli bahanan setiap tahun, karena kan dalam 1,5 tahun kurang lebihnya itu indukan bisa 2 kali beranak. Jadi breeding itu modal yang lebih kecil dibandingkan dengan fattening. Jadi bagaimana untuk pemula, bagusnya breeding atau fattening? Ya, kalau menurut saya sih, kalau untuk pemula ambil breeding saja dulu. Ya, hitung-hitung sambil belajar. Karena biasanya kalau kita sudah bisa melewati proses belajar di breeding, kedepannya untuk fattening pasti itu bisa kita lewati. Karena breeding itu ilmu tingkat tinggi di dunia peternakan, bisa dikatakan seperti itu. Nah, begitu pemirsa, saya jelaskan secara umum sajalah, karena durasinya agak lama kalau dijelaskan secara terperinci. Jadi bisa kita simak nanti di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Oke, sekali lagi saya ingatkan, kalau untuk skala usaha jangan hanya fattening saja. Silahkan fattening, tapi jangan sampai ditinggalkan breedingnya. Begitu. Oke, sekian pemirsa. Sampai jumpa di channel selanjutnya. Salam ngarit, salam peternak, bangga jadi peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.